Salam sejahtera bagi jemaat GKI Pamulang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ber-PA untuk wilayah masing-masing, yang kali ini melalui media rekaman. Jemaat sangat diharapkan untuk tetap merefleksikan apa yang disampaikan oleh Alkitab kepada kita pada saat kita ber-PA bersama. Meski tidak interaktif secara tatap muka, tetapi kiranya jemaat tetap mengikuti PA di tempatnya masing-masing dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai dan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus selalu memberikan hikmat kepada saudara untuk dapat memahami isi firman Tuhan dengan baik. PA kita kali ini akan diambil melalui bacaan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a demikian. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambi dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian pembacaan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9a. Saudara-saudara yang terkasih, tema PA kita kali ini adalah bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tema ini disesuaikan dalam mengikuti hari doa sedunia yang dimulai pada awal bulan Maret 2020 yang diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saudara, dalam teks kita disebutkan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem di hari raya umat Yahudi. Di sana ada sebuah kolam di dekat gerbang domba, di mana orang-orang mengharapkan kesembuhan. Mereka percaya bahwa kolam itu menyembuhkan bila orang yang pertama kali masuk ke dalamnya setelah ada goncangan di air oleh karena malaikat turun ke dalam kolam tersebut. Orang-orang di sana percaya akan kesembuhan dari kolam tersebut, sehingga menaruh hidup meski begitu sulit mereka alami. Menaruh hidup dan harap oleh karena mereka percaya bahwa kolam itu pasti dapat menyembuhkan mereka. Hal yang juga sedang terjadi pada seorang yang sakit selama 38 tahun, yang pada akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dinarasikan dari pertemuan tentang orang itu? Saudara-saudara, orang itu tampak seperti orang yang sendirian, tanpa ada kawan yang menyertainya. Seorang kawan setidaknya dapat membantu membawa tubuhnya ke kolam. Perasaan orang itu sepertinya hilang harap, buntu, dan tak tahu lagi sampai kapan ia menantikan kesembuhan. Dalam situasi demikian, Yesus mendekatinya dan berdialog dengan orang itu. Lalu apa yang dinarasikan dari pertemuan itu tentang Yesus? Saudara yang terkasih, Yesus bertindak dengan belas kasihan, cinta, pengertian, dan kepedulian.
Yesus dalam kemanusiaannya mampu mengidentifikasikan dirinya dengan penderitaan manusia. Yesus dalam kerendahan hatinya mampu mendengarkan orang itu tanpa menilai alasannya. Dia tidak perlu berkata, "Engkau sudah lama sekali menantikan kesembuhan. Masihkah engkau mengharapkan kesembuhan dari kolam itu?" Tetapi dia cukup membuka dialog dengan tawaran, "Maukah engkau sembuh?" Dia cukup juga memberikan kesempatan bicara orang itu ketika dia membuka dialog. Yesus seperti ingin mendengar kejujuran dan ungkap harap dari orang itu. Yesus tidak melihat mati harap dari orang itu, hanya melihat ketidakberdayaan orang yang sakit 38 tahun. Lalu apa yang dinarasikan dari penulisan teks ini dalam pertemuan dan perjumpaan tentang Yesus kepada kita pada masa kini? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menggunakan 3 kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan yang memampukan orang itu mengalami kuasa kasih Allah. Ayat 8 dikatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dialog Yesus dengan orang itu mungkin membawa kita melampaui penyembuhan fisik. Ungkapan Yesus yang mengandung aksi atau tindakan itu dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada kita untuk tidak perlu takut bertindak berdasarkan perintah dan firman Tuhan. Karena perintah dan firman Tuhan masih relevan untuk kita jadikan sebagai dasar di dalam semangat kita untuk selalu bertumbuh, berkembang dan berkarya. Tuhan Yesus telah dan sedang menawarkan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan sosial. Oleh karena itu saudara-saudara, yang patut dapat kita refleksikan dari ini semuanya adalah, apakah saya atau saudara sungguh mengharapkan kesembuhan fisik dan batin, juga perbaikan, kesembuhan atau kepulihan relasi antar sesama? Mengapa hal itu begitu penting untuk kita alami? Lalu bagaimana kita menemukan langkah-langkah untuk transformasi pribadi dan sosial? Dan siapa yang dapat kita ajak atau dijadikan kawan atau rekan dalam mengupayakan transformasi tersebut? Juga tentukanlah kapan dan di mana mau diwujudkan transformasi tersebut. Tapi tetap mengingat bahwa awal dari semuanya adalah makna dan pesan dari perjumpaan atau pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah kawan kita sejati. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati kita semua. Amin.